Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan bersuka cita oleh pemeliharaan Tuhan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Efesus pasal 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pernahkah saudara melihat bunga teratai saat ia mekar? Bukankah sangat indah dan istimewa? Ya, bunga teratai tampak begitu istimewa. Meskipun ia tumbuh di tempat yang berlumpur, sungai dan rawa, bunga teratai juga memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Jika bunga teratai begitu istimewa, lalu bagaimana dengan hidup orang percaya di dalam Kristus? Mari belajar dari firman Tuhan hari ini. Surat Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus bertujuan untuk menguatkan iman jemaat agar tidak terpengaruh dengan berbagai praktek penyembahan kepada dewa Yunani, yaitu Dewi Artemis yang dipahami sebagai dewa kesuburan, serta praktek penyembahan kepada kaisar. Selain itu juga untuk menghibur orang-orang kudus di Efesus yang mengalami pergumulan, Paulus berharap supaya jemaat hidup dalam kasih dan persatuan, karena mereka telah menerima kasih karunia dan dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Yang menarik adalah pada bagian akhir surat ini, Paulus menutup dengan ucapan salam dalam ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Ini adalah harapan dan doa Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia adalah anugerah, pemberian dan kemurahan Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus, yaitu berupa keselamatan. Kasih karunia juga adalah kuasa Allah melalui kehadiran Roh Kudus untuk menolong orang percaya dalam melawan kuasa dosa. Orang yang menerima kasih karunia adalah orang yang hidupnya mengasihi Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa, yaitu kasih tanpa batas, tidak bersyarat, setia, total, dan tulus seperti kasih Allah kepada manusia. Rasul Paulus telah memberikan contoh mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang tidak binasa ketika ia tetap setia dalam pekabaran Injil meskipun begitu besar tantangan yang dilalui. Ia tetap bersuka cita dan melakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini meneguhkan dan menguatkan iman pengharapan kita. Hidup kita seumpama bunga teratai yang mekar. Siapapun dan apapun profesi saudara saat ini, kita semua adalah orang percaya yang menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus sehingga menjadikan kita istimewa. Lalu bagaimana respon kita? Tentu dengan bersyukur dan menjadikan ini sebagai doa serta harapan kita bahwa kasih karunia menyertai semua orang untuk hidup dalam kasih dan persatuan sebagai orang-orang kudus. Bahkan ketika dunia menawarkan kesenangan hidup, kemegahan, kekayaan, hawa nafsu yang mendatangkan godaan, ketamakan, kebencian maupun kejahatan, serta ajaran yang dapat menyesatkan orang percaya sehingga jatuh ke dalam dosa serta jauh dari kasih Allah. Namun sebagai orang percaya yang sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang tidak binasa, maka tentu tidak akan goyah. Kasih karunia akan menolong dan memampukan kita untuk melawan setiap godaan dan menjadikan kita sebagai pemenang. Keistimewaan kita sebagai orang percaya yang telah menerima kasih karunia juga harus dinyatakan dalam kehidupan kita, yaitu memberi diri untuk melayani Tuhan seperti Paulus, sebagai bukti bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan tanpa batas. Kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan keseluruhan hidup kita, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan pergaulan. Kita menolong orang lain yang hidupnya jauh dari kasih Allah, mereka yang masih hidup dalam dosa dan kesesatan, agar mereka juga hidup dalam kasih karunia Allah, sehingga kita semua menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Kita berdoa.
Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih yang telah menyatakan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami telah menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atasnya. Ajarkan kami ya Tuhan untuk terus mengasihi-Mu dengan kasih yang tidak binasa, mengasihi-Mu dengan keseluruhan hidup kami, baik melalui pelayanan maupun pekerjaan kami. Kami juga serahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, roh, dan jiwa kami, segala aktivitas pekerjaan kami dan pelayanan kami pada hari ini hanya ke dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami semua. Ajarkan kami selalu mengucap syukur dalam segala hal serta hidup dalam pertobatan. Jadikan kami satu dalam kasih-Mu untuk saling tolong menolong, topang menopang. Berkenan Tuhan juga menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berduka, menolong yang berbeban berat, dan mencukupkan kami dengan berkat-Mu dalam kebutuhan hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.